Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ezal Amelia Sari dengan NIM 0089. Di sini kita membahas materi tentang geometri bangun ruang, kesejajaran dan kesebangunan, satuan pengukuran, waktu, jarak dan kecepatan, penyajian data dan ukuran pemusatan data. Nah, sekarang kita masuk contoh soal nomor 1. Diketahui jari-jari bola adalah 6 cm dan jari-jari tabung sama dengan 10 cm. Ditanya kenaikan air dalam tabung. Pertama-tama kita cari dulu volume bola, di mana 4/3 pi R pangkat 3 sama dengan 4/3 pi dikali 6 pangkat 3 sama dengan 4/3 pi dikali 216, hasilnya 288 pi cm kubik. Jadi volume totalnya 3 kali 288 pi sama dengan 864 pi cm kubik. Selanjutnya alas tabung, pi R pangkat 2 sama dengan pi dikali 10 pangkat 2, hasilnya 100 pi cm persegi. Jadi volume total sama dengan alas tabung dikali tinggi volume total per alas tabung 864 per 100 pi, jadi hasilnya 8,64 cm. Selanjutnya kita masuk contoh soal nomor 2. Diketahui jari-jari tabung sama dengan 6 cm, luas selimut sama dengan 220 cm persegi. Ditanya volume tabung. Pertama-tama kita cari dulu luas selimut sama dengan 2 pi dikali R dikali T. 220 sama dengan 2 dikali 2, 2/7 dikali 5 dikali T. 220 dikali 7 per 2 dikali 22 dikali 5, maka hasil tingginya 7 cm. Nah, selanjutnya kita cari volume tabung. Pi R pangkat 2 dikali T sama dengan 22/7 dikali 5 pangkat 2 dikali 7, hasilnya 550 cm kubik. Selanjutnya kita masuk contoh soal nomor 3. Diketahui jari-jari kerucut sama dengan 8 cm, panjang garis pelukis sama dengan 17 cm, dan pi sama dengan 3,14. Ditanya volume kerucut. Kita bisa lihat contoh gambar di bawah ini, yang dimana tinggi sama dengan akar S pangkat 2 dikurang R pangkat 2, T sama dengan akar 17 pangkat 2 dikurang 8 pangkat 2, T sama dengan akar 200/9 dikurang 64, jadi akar 225, hasilnya 15 cm. Nah, selanjutnya kita mencari volume kerucut sama dengan 1/3 pi R pangkat 2 dikali T sama dengan 1/3 dikali 3,14 dikali 8 pangkat 2 dikali 15 sama dengan 3,14 dikali 64 dikali 5, hasilnya 1004,8 cm kubik. Nah, selanjutnya kita masuk contoh soal nomor 4. Diketahui diameter setengah bola sama dengan 6 meter, 1 kali cat sama dengan 12 meter persegi, pi 22/7. Ditanya banyak cat yang diperlukan untuk mengecat kubah. Pertama-tama kita cari dulu alas setengah bola, yaitu 2 pi R pangkat 2, yang dimana diameternya sudah diketahui, dan maka kita cari 6/2 sama dengan 3 meter. 2 kali 22/7 dikali 3 pangkat 2, 2 kali 22/7 kali 9, 2/7 dikali 19, 397/7, maka hasilnya 6,57 meter persegi. Nah, kita cari jumlah kareng cat. Luas permukaan per luas yang dapat dicat satu kaleng sama dengan 56,57/12, maka hasilnya 4,71 dibulatkan menjadi 5 kaleng. Selanjutnya kita masuk contoh soal nomor 5. Diketahui pada segitiga PQR sudut D sama dengan 60 derajat, sudut Q sama dengan 70 derajat, dan pada segitiga ABC sudut A sama dengan 50 derajat, sudut B sama dengan 70 derajat. Nah, bisa kita lihat pada gambar contoh segitiga di atas. Ditanya kongruen segitiga PQR dan ABC. 70 derajat ditambah 60 derajat sudut R sama dengan 180 derajat. Karena 180 derajat itu besar sudut
segitiga 130 derajat, sudut S sama dengan 180 derajat. Sudut S 180 derajat dikurang 130 derajat, maka dapat hasilnya sudut R 50 derajat. Nah, selanjutnya kita masuk contoh soal nomor 6. Diketahui panjang segitiga siku-siku AB sama dengan 2 cm, BC sama dengan 6 cm, dan DE sama dengan 8 cm. Ditanya panjang DC. Nah, kita bisa lihat contoh soal segitiga di bawah ini. AB per DE sama dengan BC per DC. 2 per 8 sama dengan 6 per X. Dikali silang X sama dengan 8 dikali 6 per 2, X hasilnya 24 cm. Selanjutnya kita masuk contoh soal nomor 7. Diketahui Dimas bersepeda sejauh 4.500 desimeter dan Ida bersepeda sejauh 200 desimeter. Ditanya, siapa yang bersepeda lebih jauh dan berapa meter selisihnya? Kita ubah menjadi meter semuanya karena yang ditunjukkan dalam bentuk meter. Dimas sama dengan 4.500 dm dibagi 10 hasilnya 450 meter, dan Ida sama dengan 200 dekameter dikali 10 hasilnya 2000 meter. Nah, selisih meter Ida dan Dimas 2000 meter dikurang 450 meter hasilnya 1550 meter. Nah, selanjutnya jadi yang bersepeda lebih jauh adalah Ida dan selisihnya adalah 1550 meter. Soal nomor 8. Diketahui tali rafia sepanjang 5,30 meter, tersisa tali tersebut 2,5 meter. Ditanya panjang tali yang digunakan. Dan selanjutnya cara pertama, ubah satuan ke cm terlebih dahulu, lalu 5,30 meter sama dengan 5,30 dikali 100 cm sama dengan 530 cm. 2,5 meter sama dengan 2,5 dikali 100 cm sama dengan 250. Panjang tali rafia yang digunakan 530 cm dikurang 250 cm hasilnya 280 cm. Nah, cara keduanya, karena satuannya sama-sama meter, maka langsung saja kita kurangkan, baru setelah itu kita ubah ke cm. 5,30 meter dikurang 2,5 meter hasilnya 2,8 meter, berarti 2,8 meter dikali 100 cm hasilnya 280 cm. Selanjutnya kita masuk soal nomor 9. Diketahui kecepatan sama dengan 400 meter per menit dan jarak yang ditempuh sama dengan 8 km. Dijadikan kilometer ke meter, 8 dikali 1000 berarti 8000. Berhenti di sekitar 7 menit. Berangkat pada pukul 6. Ditanya pada pukul berapa sampai di sekolah. Selanjutnya kita cari waktu sama dengan jarak per kecepatan. 8000 per 400 hasilnya 20 menit. Lama perjalanan sama dengan 20 menit ditambah 7 menit berarti 27 menit. Jadi sampai di sekolah adalah pada pukul 6.27 menit. Kita masuk contoh soal nomor 10. Diketahui berangkat pukul 08.00 WIB dari Surabaya, transit di Jakarta selama 1 jam, transit di Palembang selama 20 menit, maka tiba pukul 15.30 di Wita. Ditanya lama perjalanan dari Surabaya ke Medan, maka lama perjalanannya sama dengan waktu tiba dikurang waktu perjalanan. 15.30 dikurang 08.00 sampainya 7 jam 30 menit. Lalu selanjutnya WIB itu lebih lambat 1 jam daripada Wita.
di Wita 15,30, maka di WIB berarti 14,30. Jadi 14,30 dikurang 08.00 6 jam 30 menit. Kita masuk soal nomor 11. Diketahui 400 siswa dengan ekstrakurikuler tari sebanyak 12%, voli sebanyak 10%, basket sebanyak 40%, PML sebanyak 10%, dan KJR sebanyak 13%. Maka bisa kita lihat dari diagram di samping. Ditanya banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler drama. Persen drama sama dengan 100% dikurang 12 ditambah 10 ditambah 40 ditambah 10 tambah 13, totalnya 85%. Jadi totalnya banyak siswa 15%, jumlah siswa berarti 15% per 15 per 100 dikali 400 jadinya 60 orang. Jadi banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler drama adalah 60 orang. Sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 12. Diketahui jumlah pelajar sebanyak 10.800 orang. Ditanya banyak pelajar di tingkat SMP. SMP sama dengan 360 derajat dikurang 42 ditambah 40 ditambah 30 ditambah 32 ditambah 84 ditambah 56, totalnya 290 derajat. Jadi 360 derajat dikurang 290 derajat 70 derajat. Pelajar SMP sama dengan 70 derajat per 360 derajat dikali 10.800 jadinya 2.100. Jadi jumlah pelajar SMP adalah 21 derajat. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal nomor 13. Diketahui terdapat berapa nilai 8,4, 3, 9, 5, 4, 6, 8, 7, 6, 7, 6, 8, dan 9. Ditanya tentukan nilai mean, modus, dan median. Pertama-tama kita cari dulu mean. Mean yaitu sigma X sama dengan 8 tambah 4 tambah 3 dan seterusnya. Berarti jumlah total nilai di atas 89 per 14. Sigma X berarti 6,357 dibulatkan menjadi 6,36. Yang kedua kita cari modus, yaitu nilai yang paling sering muncul yaitu 8, maka modusnya adalah 8. Dan selanjutnya kita cari median. Median yaitu nilai yang tertera di bawah. Nilai yang tertera di bawah berarti ini kita ambil nilai tengah 6 dan 7, yang dimana 6 ditambah 7 per 2 sama dengan 13 per 3 sama dengan 6,5. Nah, kita masuk ke soal 14. Diketahui rata-rata nilai ujian sebanyak 76, yang dimana nilainya adalah 80, P, 70, 75, 77. Yang ditanya nilai P adalah X bar sama dengan sigma X per N. Berarti 76 yaitu 80 tambah P tambah 70 tambah 75 tambah 7 per 5. Berarti 76 dikali 5 yang hasilnya 380, yang dimana total nilai yang diperoleh yaitu 302 ditambah P. Berarti 380 dikurang 302, P nya 78. Jadi nilai P adalah 78.